Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ikhwati fillah, sahabat Bilbos TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali di pembahasan fikih dari kitab Fathul Qorib, yang alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah masuk di pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rukun-rukun wudhu, yang itu menjadi hal yang wajib dikerjakan ketika kita wudhu, karena itu akan mempengaruhi sah tidaknya wudhu yang kita kerjakan. Di mana wudhu yang kita kerjakan sah atau tidaknya akan mempengaruhi sah tidaknya sholat, karena wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Maka wudhu ini juga perkara yang harus diperhatikan. Nah, adapun sunnah-sunnah wudhu itu pelengkap, penyempurna. Jika wudhu, pahala dari wudhu kurang sempurna, maka dilengkapi dengan tambahan pahala ketika melaksanakan sunnah-sunnah wudhu. Karena sunnah-sunnah wudhu ya sesuatu yang yusab, sesuatu yang dikerjakan dan mendapatkan pahala bagi orang yang mengerjakannya. Tapi kita akan masuk ke kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumi fid dharain amin. Wa sunanuhu, adapun sunnah-sunnah dalam wudu, ai al-wudu'i, yaitu sunnah ketika wudu, sunnah dalam prosesi wudu, yaitu asyaratu asya, ada 10 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di sebagian naskah matan yang lain itu disebutkan ya asyru khisalin, ada 10 khisal, 10 macam, 10 unsur, hampir sama, hanya perbedaan kata saja yang digunakan antara asya dengan khisal, tapi artinya sama. Ada 10 perkara atau 10 sunnah wudu. Yang pertama yaitu at-tasmiyah. Yang pertama ada tasmiyah, yaitu lafaz bismillah paling minimal. Bismillah paling minimal ya, bismillahirrahmanirrahim kamal secara lengkap. Awaluhu, di awal ketika hendak melakukan wudhu ya, di awal sebelum mencuci tangan maka bismillah. Wa aqalluha bismillah, ya paling sedikit basmalah itu dengan lafaz bismillah, itu paling pendek. Lafaz basmalah paling pendek dengan mengucapkan bismillah. Wa akmaluha, adapun kalau mau lengkap secara lengkapnya bismillahirrahmanirrahim ditambah ar-Rahman dan ar-Rahim sebagai sifat Allah yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim itu secara lengkap kalau mau basmalah secara lengkap. Fa in tarakal tasmiyah, kalau dia lupa atau ketinggalan tasmiyahnya di awal wudu ketika hendak mencuci tangan, dia tidak bismillah, maka atabiha fi asnaihi, maka di pertengahan wudhunya boleh dia bismillahnya. Artinya tetap disusulkan. Kalau awalnya lupa tidak bismillah, kemudian ingatnya baru ke tengah-tengah wudhu, di tengah-tengah wudhu dia baru ingat, dia baru sadar, oh tadi saya belum wudhu, tadi saya belum basmalah, belum mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia ingat di tengah-tengah wudhunya, maka ada basmalah, maka dia mendatangkan bismillah itu di tengah-tengah, tidak apa-apa. Misal ketika sudah sampai muka tadi lupa, ternyata belum basmalah, ya bismillah boleh, masih sunnah itu berlaku walaupun di tengah-tengah wudhu atau tidak dikerjakan di awal wudhu. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha, namun kalau wudhunya sudah selesai, wudhunya selesai ketika rukun-rukun wudhu sudah terbasuh secara sempurna, ya rukun wudhu, a'dha wudhu yang paling terakhir kaki. Ketika kaki sudah terbasuh sempurna, kaki kanan sudah sempurna, kaki kiri sudah sempurna, kena air semua, dan dianggap wudhu itu sudah faragh, sudah selesai, sudah terpenuhi rukunnya, sudah selesai wudhu, dia ingat ternyata tadi lupa tidak basmalah, di awal tidak basmalah, di tengah pun tidak ingat belum basmalah, maka ketika sudah selesai wudhu maka tidak perlu bismillah. Ya udah, bismillah sudah sunnah bismillah sudah lewat. Baik. Wa ghuslu kaffaini, kemudian setelah basmalah yaitu mencuci kedua tangan.
Ya, bismillah mencuci tangan. Jadi di awal basmalah, kemudian mencuci kedua tangan. Ya, tangan kita ya dua tangan ini. Mencuci kedua tangan, ya. Itu sunnah mencuci kedua tangan. Ila ku'aini qabla al-madmado. Sampai ku'aini itu tulang sendi. Ya, ku'aini tulang sendi yang lurus dengan jempol. Nah, seperti ini. Nah, sampai ko. Ya, persendian, pergelangan tangan. Kalau kita gampangnya memahami sampai pergelangan tangan. Ya, dibasuh dengan air sampai pergelangan tangan. Ini sunnahnya. Qabla al-madmado. Ini dilakukan sebelum kumur-kumur. Maka sunnahnya mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan itu sebelum madmado. Jangan dibalik. Kalau dibalik tidak dapat sunnahnya. Maka tangan dulu baru madmado. Jadi dia sebelum kumur-kumur. Wa yasiluhuma salasan intaraddada fi tuhrihima. Maka disunahkan mencuci tangan itu sebanyak 3 kali, diulangi. Sekali cuci, kemudian 2 kali, 3 kali. Intaraddada jika dia ragu-ragu, dia punya keraguan antara tangannya ini suci atau tidak. Intaraddada fi tuhrihima. Kalau dia ragu tangannya ini suci apa tidak, misal dia bangun tidur, ketika kita tidur kita tidak tahu tangan kita menyentuh kelamin yang di situ barangkali ada najis atau tangan kita memegang apa, kita tidak tahu. Sehingga bangun tidur mau wudhu, kalau kita ragu-ragu malam itu tangan kita betul-betul terjaga dan suci, atau tangan kita menyentuh hal yang najis yang meragukan kita, biasanya tangan kita ada najisnya, maka disunnahkan mencuci tangan ketika awal wudhu 3 kali, diulang sebanyak 3 kali. Itu kalau intaraddada fi tuhrihima, kalau dia ragu terhadap kesucian dari tangannya, karena khawatir dia jadi kalau bangun tidur atau pas saya pergi-pergi tangan ini menyentuh najis, maka disunahkan 3 kali, tidak cuma sekali. Tapi kalau dia yakin tangan kita ini suci, tangan kita betul-betul kita terjaga dan yakin tangan itu tidak menyentuh hal-hal yang najis, maka cukup sekali itu sudah masuk kesunahan. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum tangan ini masuk ke ina. Ya, sebelum tangan ini nyelup ke air untuk ngambil air, maka dicuci dulu. Jadi kalau ini untuk wudu-wudu yang dia di bejana. Biasanya kalau zaman dahulu wudunya itu di bejana. Kalau sekarang wudunya di gayung. Atau wudunya di tempat yang menampung air, yang mana kita yang ngambil airnya. Maka disunahkan tangannya dibersihkan dulu, disiram dulu, jangan dicemplungin. Tangan jangan dicemplungin ke gayung, tangan jangan dicemplungin ke bejana, tapi tangan itu disiram dulu, cuci 3 kali, baru setelahnya mau untuk kumur-kumur nyelup boleh. Nah, tapi kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya keran dan sebagainya itu tidak perlu sampai hal tersebut, karena air tidak kita celup, tapi air yang menuang kepada kita itu lebih gampang, tangan langsung kumur-kumur. Tapi kalau posisi wudhu di gayung atau di ember atau di bejana, maka pastikan sebelum kita ngambil air nyelup itu disiram dulu, dibersihkan tangan kita itu sekali. Atau kalau kita ragu antara najis sama sucinya tangan kita, kena najis atau tidak, maka disunahkan 3 kali diulang. Nah, itu sebelum mencelup ke bejana. Kalau dia wudhunya akan mengambil airnya dengan sistem dicelup ke bejana. Al-mustamila ala ma'i duna qullatain. Yang ini berlaku untuk air yang kurang dari qullatain. Jadi ada di tempat-tempat atau masjid-masjid yang tradisional biasanya wudhunya itu dalam bejana besar. Nah, kalau bejana besar itu lebih dari qullatain, dari 2 kullah yang kurang lebih dikonversikan ke liter, kurang lebih ya 200 liter lah mungkin. Kita ambil 200 liter. Ya, walaupun ada beberapa pendapat. Kita ambil yang 200 liter. Kalau bejana embernya besar itu menampung kurang lebih airnya 200 liter, maka tidak masalah. Artinya langsung nyelup tidak masalah. Karena nyelupnya tangan seandainya ada najis nempel itu tidak mempengaruhi hukum air. Tapi untuk air yang kurang dari 200 liter, maka kalau sebelum nyelup itu pastikan tangan kita dicuci dulu. Ya, harapannya untuk izalatun najasa, menghilangkan najisnya.
agar nanti kalau tangan itu masuk dicelupkan, air itu tidak menjadi air yang najis semuanya. Baik. Fa in lam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina. Maka kalau dia tidak dicuci dulu tangannya, langsung nyemplung, langsung ngopok di air dalam bejana, ember atau gayung, maka kuriha, maka dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Kenapa? Karena dia ragu-ragu antara tangan ini benar-benar suci atau dia jadi kena najis. Maka kalau dia nggak dicuci dulu langsung masuk nyemplung, maka makruh hukumnya. Tapi kalau dia yakin suci, nggak apa-apa. Kalau dia yakin najis, ya nggak boleh langsung cemplungin. Kalau dia yakin ada najisnya, dengan alamat dia melihat ada najis yang nempel, dia nekat cemplungin, maka air yang ada di situ yang kurang dari 2 kulah, kurang dari 200 liter, dia akan menjadi air najis semuanya. Tidak bisa buat wudhu, tidak bisa buat digunakan untuk hal yang lain. Nah, seperti itu. Wa in tayaqqana tahrahuma lam yakrahu lahu ghamsuhuma. Nah, ini kalau dia yakin suci tangan kita, maka tidak apa-apa langsung dicemplung, boleh. Yang kedua, sunnah yang ketiga. Yang pertama tadi tasmiyah, yang kedua itu mencuci tangan sampai pergelangan tangan, yang ketiga sunnah wal matmadatu. Yang ketiga adalah matmadah. Matmadah atau kumur-kumur, memasukkan air ke rongga mulut, itu matmadah. Ba'da ghusli kaffaini, setelah mencuci tangan. Tadi tangan itu sebelum matmadah, matmadah berarti setelah mencuci tangan. Wa yahsulu aslu matmadah wa yahsulu aslu sunnah fiha bi idkhalil ma'i fil fami. Jadi sudah mendapatkan sunnah kumur-kumur matmadah, itu cukup dengan memasukkan air ke dalam rongga mulut. Air sudah masuk rongga mulut, dikumur-kumur atau tidak, itu sudah sunnah. Itu sunnah paling standar gampangnya dapat sunnah matmadah, yaitu memasukkan air ke rongga mulut. Nah, seperti itu, dimasukkan ke mulut, itu sudah sunnah. Itu paling minimal, standar minimalnya. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Sama saja ketika memasukkan air ke mulut kita, mau dikumur-kumur adarahu, mau dikumur-kumur, diputar-putar air dalam, atau dimuntahkan lagi, dibuang lagi, atau ditelan, itu tidak sifatnya tambahan, yaitu sunnah lagi. Jadi cukup air masuk mulut saja sudah sunnah, dapat sunnah kumur-kumur, ya, dapat sunnah matmadah. Apalagi kalau diputer-puter biar kotoran yang sisa-sisa makanan di mulut itu ikut terbersihkan, kemudian majjahu dimuntahkan lagi, dibuang, itu tambahan-tambahan sunnah berikutnya. Fa in arada akmal majjahu. Kalau ingin menyempurnakan kumur-kumur itu dengan membuangnya, ya, ingin dengan membuangnya. Maksudnya setelah kumur-kumur dibuang, karena jadi air yang ada di dalam mulut kita sudah bercampur dengan kotoran yang, ya, sunnahnya dibuang. Wal istinsyaq, kemudian sunnah berikutnya yang selanjutnya itu istinsyaq. Yang pertama basmalah, kedua mencuci tangan sampai pergelangan tangan, kemudian yang ketiga matmadah, kumur-kumur, yang keempat istinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke hidung, ke lubang hidung. Istinsyaq. Ba'da matmadah, letaknya setelah matmadah, baru istinsyaq. Wa yasulu aslu sunnah fihi bi idkhalil ma' fil anfi. Cukup sudah mendapatkan sunnah istinsyaq dengan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ya, air disedot, yang penting sudah masuk ke rongga hidung, itu sudah dapat sunnah istinsyaq. Sawa'un jadabahu binafsihi ila khayashimihi wa natharahu amla. Sama saja, disedot sampai khwashim, sampai ke rongga hidung bagian dalam, ya, itu sunnah, atau disemburkan lagi, itu juga sunnah. Maksudnya cukup air masuk rongga hidung saja sudah sunnah. Kalau mau lebih bagus lagi, disedot sampai ke, ya, rongga hidung bagian dalam, kemudian
natharo, di keluarkan lagi airnya. Fa in arada akmal natharahu, kalau ingin menyempurnakan istinsyak, yaitu di air setelah sedot disemburkan, dibuang lagi keluar. Wal mubalaghatu, adapun mubalaghah itu memaksimalkan kumur-kumur atau memaksimalkan istinsyak. Jadi kumur-kumur itu kalau mubalaghah, kalau masuk rongga mulut saja itu sudah sunnah. Kalau mau mubalaghah itu lebih dalam lagi, seperti air itu dikumur-kumurkan di pangkal tenggorokan atas. Seperti itu. Atau kalau istinsyak sama, istinsyak masuk rongga hidung saja itu sudah sunnah. Kalau mau yang mubalaghah yang bagus, yang afdolnya itu disedot sampai ke rongga hidung bagian dalam. Itu yang lebih bagus lagi. Matlubatun, maka mubalaghah tadi ya kumur-kumur sampai dalam, menyedot air sampai dalam rongga hidung itu adalah matlubah. Itu dianjurkan. Ya dianjurkan, ditekankan, karena itu rongga mulut dalam juga ikut dibersihkan, rongga hidung dalam juga ikut dibersihkan. Fil madmadah wal istinsyak, baik dalam madmadah maupun istinsyak. Wal jam'u baina madmadati wal istinsyaki bi salasin ghurafin. Maka thariqah cara madmadah dan istinsyak itu yang afdol adalah dengan jamak. Jamak itu menggabungkan madmadah dengan istinsyak itu dalam satu cidukan air. Jadi cukup dengan 3 cidukan air. Kalau kita mau sunnah 3 kali, ya itu satu cidukan, setengahnya untuk madmadah, setengahnya dimasukkan mulut untuk madmadah, kemudian setengah sisanya langsung dihirup di hidung. Jadi di mulut madmadah, di hidung idot, habis itu keluarkan bersamaan. Nah itu yang thariqah yang afdol. Jadi madmadah dan istinsyak dijadikan satu dalam satu gayungan cidukan air. Nah, kalau mau sunnah taslis 3 kali, diulangi sebanyak 3 kali. Setengah untuk madmadah, setengah istinsyak. Langsung. Bitamadmadu min kulli minha thumma yastansib afdalu minal fasli bainahuma. Maka thariqah menggabungkan dalam satu cidukan tangan air langsung madmad dan istinsyak itu lebih afdol daripada fasl. Fasl itu dipisah. Jadi mulut dulu sekali, kemudian ngambil lagi, kemudian hidung istinsyak. Nah itu fasl, pisah. Jadi mulut sendiri, ambil lagi, hidung sendiri, ambil lagi, itu fasl. Itu pun boleh. Itu boleh, cuman afdolnya adalah dijamak, digabung, sehingga untuk menghemat air. Nah itu lebih afdol. Kemudian wa mashu jami'i ra'si, mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhi matni, dan di sebagian naskah matan yang lain wasti'abu ra'si bil mashi, ya menyeluruhkan kepala, maksudnya kepala itu diusap secara keseluruhan. Ya, baik, saya buka sebentar. Kalau rukun ketika mengusap kepala itu cukup mablulah, tangan ini kena air, kemudian mengusap sebagian kepala, baik sebagian rambut, sebagian rambut samping kanan atau kiri, pokoknya sebagian rambut kepala. Nah sunnahnya seluruh dari depan ya ke depan sampai lagi. Ya ini satu kali satu kali masahan itu sunnahnya. Kalau seluruh kepala seperti itu, ya satu kali itu seluruh kepala diusap. Itu sunnahnya, sunnah. Kalau mau ngambil sunnah seperti itu. Amma mashu ba'di ra'si fawajibun. Adapun mengusap sebagian kepala itu maksudnya rukun. Sudah kita bahas di rukun-rukun wudu di pertemuan yang lalu. Itu maksudnya rukun kalau sebagian. Adapun kama sabaqa, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Walau lam yurid naza'a ma'ala ra'sihi min imamati wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Maka kalau seseorang, misal seseorang yang memakai imamah, ya pakai imamah, ya dia ingin menyempurnakan sunnah mengusap kepala secara keseluruhan, maka
dibuka, misal saya tidak mau, misal ini imamah, saya tidak mau lepas karena mungkin susah atau tidak ada tempat untuk nyantelkan, maka cukup sebagian rambut kepala itu harus kena air untuk rukunnya, ya. Ini harus kena air. Kemudian untuk dapat sunnah mengusap seluruh bagian kepala, maka selebihnya yang diusap ke imamahnya, ya seperti ini, seperti imamahnya. Nah, yang penting sebagian kepala harus kena, ada yang dibuka, ada yang harus kena, sebagian rambut kepala harus kena. Kemudian untuk menyempurnakan dapat sunnah mengusap seluruh kepala, dilanjutkan sampai seluruh kepala. Nah, seperti itu. Itu juga masih bisa. Kalau orang tidak mau lepas peci atau nggak mau lepas imamah dikarenakan mungkin nggak ada gantungan untuk nyantolkan atau susah keadaannya, kalau imamah panjang itu harus dibongkar lagi, nanti pasang lagi susah, maka cukup dengan mengusap imamahnya, tapi dengan syarat sebagian rambut kepala harus diusap dulu sebagai rukun yang harus dipenuhi. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah untuk 5 sunnah berikutnya akan kita lanjutkan di pembahasan part berikutnya. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tadi 1 sunnah basmalah, kemudian mencuci tangan sampai pergelangan tangan, kemudian sunnah kumur-kumur, memasukkan air ke rongga mulut, istinsyak, memasukkan air ke rongga hidung, dan mengusap seluruh kepala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat agar menjadi amal-amal tambahan ketika kita wudhu, menjadi pahala tambahan ketika wudhu, agar wudhu kita sah dengan rukun dan syaratnya, dan wudhu kita mendapat pahala yang melimpah dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.